يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Benarkah pada zaman Wali Songo juga mengajarkan ilmu kanuragan gitu ya, yang dikenal dengan ilmu putih ya, misalnya Sunan Kalijogo yang konon katanya menciptakan ajian waringin sungsang ya, tentunya dengan ritual tertentu. Nah ini seperti apa Ustaz ini? Karena memang berkaitan dengan Wali Songo ini sepertinya kok sering sekali di apa namanya sejarahnya itu diselewengkan atau dipelintir begitu. Insya Allah. Jadi bagus ya, menarik. Jadi pertanyaannya, apakah Wali Songo juga mengajarkan seperti itu? Kalau pencak silat mungkin ya wallahu a'lam itu insya Allah oke. Tapi kalau ditambah dengan ritual tertentu wallahu a'lam, saya yakin insya Allah enggak. Kalaupun toh ada itu mungkin tambahan dari orang-orang tertentu saja. Karena saya yakin kalau mungkin dengan doa ya mungkin dalam arti bahwa latihan pencak silat is okay. Tetapi doa-doa tertentu, misalkan doa tolak bala dalam arti Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qadha wa samatatil a'da, itu jelas. Atau doa-doa perlindungan sebagaimana Rasulullah katakan ma min abdin yaqulu fi sabahin kula naharin wa masa'in kula lailatin, barang siapa yang membaca ya pada waktu pagi ya 3 kali dan sore 3 kali apa bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi, itulah maka tidak ada bahaya langit dan bumi. Itu memang ada, tetapi maaf di pencak-pencak silat tertentu bacaan itu digunakan juga, akan tetapi nah maaf itu diselisih, ditambah apa? Bila nafasin, yaitu dengan tahan nafas. Nah ini bahasanya kan begini ya, seakan-akan Nabi itu kurang sempurna, jadi masih diolah lagi. Nah padahal Nabi itu sudah mengatakan seperti itu. Sekarang ada nggak orang yang lebih hebat daripada Nabi? Orang yang lebih mulia daripada Nabi? Jawabannya kan juga tidak. Nah cuma orang-orang di masyarakat kita, apalagi di era dulu ya, jadi orang itu dikatakan hebat dan sebagainya kalau ada tambahan orang itu ahli kadikjayaan, ahli kanuragan. Sehingga pada waktu zaman dulu ya, itu orang mesti berlomba untuk itu. Ya, mesti berlomba untuk itu. Wah, kepin sakti, walaupun alasannya dengan itu untuk kebaikan, untuk mengobati, untuk nolong orang, ya itu niatnya bagus. Nolong orangnya, tetapi dengan jalan yang nggak pas, salah. Karena kita punya qudwah hasanah, yaitu Rasulullah SAW. Maaf, Rasulullah yang begitu dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril, ya, dicintai oleh apapun yang ada di jagat ini. Artinya dari kalangan bangsa, binatang dan sebagainya, bahkan pohon pelepah kurma itu sangat cinta kepada Nabi. Ya. Tapi pada waktu Nabi perang Uhud, bagaimana Rasulullah? Kan kepala beliau yang mulia itu sampai berdarah karena kena topi topi yang besi atau apa itu yang di kepala itu. Pada waktu Rasulullah ke Taif tidak disambut dengan baik, tapi disambit. Anak-anak muda itu akan merubah budayamu, itu akan merubah kondisimu, itu akan merubah penyembahanmu. Akhirnya Rasulullah dilempar dengan batu. Rasulullah berdarah kan. Jadi ukuran mulia itu bukan urusan kesaktian. Nah ini perlu digarisbawahi ya. Jadi kalau di masyarakat kita itu masih banyak. Makanya di masyarakat kita para wali itu identik, kalau sudah cerita wali itu identik dengan cerita kanuragan, artinya kesaktian wali ini, kesaktian wali itu. Nah mungkin itu ada yang benar ya, karena mungkin karomah. Akan tetapi yang dijadikan utamanya itu adalah yang itu. Padahal tidak dibahas bagaimana
Sunan Derajat itu berdakwah, bagaimana menyebarkan Islam, bagaimana Wali Songo itu Masya Allah kok bisa begitu dengan cepat di Indonesia, di tanah Jawa itu. Bukan itunya, tapi yang banyak terkagum-kagum itu kalau sudah ya. Walaupun mungkin para wali itu karena itu dari karomahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya. Jadi pada waktu sila tertentu kok ditambah-tambah supranatural dan sebagainya, usahakan kita hindari saja. Ya mungkin yang tidak terjun di bidangnya, apa kaitannya, apa salahnya. Nah, kalau kita kan sudah hampir tiap hari ngurusi seperti itu. Bahkan kita juga pernah, ya namanya masih muda dulu ikut pencak, ikut karate, ikut apa, walaupun mungkin nggak sampai tinggi, nggak sampai ban ini dan itu, nggak sampai, tapi paling nggak dunia seperti itu lumayan tahu. Jadi seperti itu. Jadi saya kira itu akhina Rasyid ya. Jadi Wali Songo itu kalaupun ada yang seperti itu apa benaran, wallahu a'lam. Nah, bisa-bisa beliau-beliau itu para Wali Songo tidak mengajarkan seperti itu, tapi ada penambahan-penambahan dari cerita-cerita atau dibumbu-bumbui oleh ya pendekar-pendekar tertentu. Ya kalau kita sendiri juga gitu. Pada waktu zaman-zaman masih kuliah lihat ya seperti itu, tertarik sekali dengan ilmu-ilmu seperti itu. Ya, sangat menarik memang. Ya, tapi alhamdulillah dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya wawasan, apalagi semenjak kita Allah kasih ilmu tentang al-ruqyah, semakin banyak nangani kasus-kasus seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah dengan apa yang ada di lapangan itu matching sekali. Jadi pada waktu amalan-amalan itu tidak dicontohkan Nabi, ya, apalagi mengadang-adakan sendiri, ditambah-tambah sendiri, ya, walaupun dengan niatan yang baik untuk ini, untuk itu, kita ya itu tetap sekian persen itu ada yang masuk. Ya. Bahkan walaupun untuk itu niatnya kebaikan, untuk memberantas kemungkaran, ya. Tapi Allah itu tetap adil kan, pada waktu orang melakukan seperti itu dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya usia, kadang-kadang mendapatkan siraman rohani, pencerahan dan sebagainya, akhirnya teman-teman, saudara-saudara seperti itu berubah jadi bertobat dari ilmu yang bernuansa kanuragan, kedikjayaan yang ada unsur supranatural yang dari bangsa jin seperti itu. Wallahu a'lam. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير